Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta ramai dengan penumpang yang bersiap-siap mengejar penerbangan mereka. Sementara petugas ground handling sibuk mengatur bagasi dan memastikan setiap penerbangan berjalan lancar. Di salah satu ruang kontrol, Pak Budi, seorang petugas radar senior, memperhatikan sinyal aneh yang muncul secara tiba-tiba di radar, menunjukkan keberadaan pesawat yang telah hilang selama 17 tahun di wilayah Sumatera. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Pak Budi segera melaporkan temuan tersebut kepada manajer bandara, yang kemudian memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang guna memastikan kebenaran sinyal tersebut. Tim pencari yang terdiri dari ahli radar, penyelam, dan tim medis segera dibentuk dan dipersiapkan untuk melakukan ekspedisi ke lokasi yang terdeteksi oleh radar. Sementara itu, warga desa terdekat mulai mendengar kabar tentang pencarian pesawat yang hilang dan merasa cemas akan kemungkinan adanya kejadian aneh. Pak Ahmad, kepala desa, mengadakan pertemuan darurat dengan warga untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil dan memastikan keamanan penduduk setempat. Malam harinya, tim penyelidik berangkat menuju hutan Bengkulu dengan dilengkapi peralatan canggih dan semangat untuk mengungkap misteri pesawat yang hilang. Di tengah perjalanan, cuaca mulai berubah drastis dengan awan gelap yang menggulung, menandakan adanya badai yang akan datang dan menambah ketegangan dalam ekspedisi tersebut. Sesampainya di lokasi, tim menemukan puing-puing pesawat yang masih terlihat segar meski sudah lama hilang, menimbulkan pertanyaan mengapa pesawat tersebut tampak seperti baru jatuh. Pak Budi memerintahkan tim untuk mendokumentasikan temuan tersebut sambil memastikan keselamatan mereka, tanpa menyadari bahwa penemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Saat fajar menyingsing, tim penyelidik mulai membersihkan area sekitar puing-puing pesawat, menemukan sisa-sisa yang menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut sangat dahsyat namun tampak belum sepenuhnya terurai. Di antara reruntuhan, mereka menemukan beberapa tubuh penumpang yang masih terjaga dalam posisi tidur, meskipun sudah 17 tahun berlalu sejak pesawat itu hilang. Dr. Siti, seorang dokter forensik, terkejut melihat bahwa para penumpang tampak tidak mengalami pembusukan yang signifikan, suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pak Ahmad, kepala desa, tiba di lokasi untuk memberikan bantuan dan bersama-sama mereka memutuskan untuk memindahkan beberapa tubuh ke tenda darurat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat malam tiba, tim menyaksikan keanehan ketika salah satu tubuh tiba-tiba bergerak dan membuka mata dengan tatapan kosong, menimbulkan kepanikan di antara mereka. Para penumpang yang bangkit tersebut mulai bergerak perlahan, dengan gerakan yang tidak wajar dan suara bisikan ayat-ayat Al-Quran yang terdengar samar di udara. Pak Budi mencoba menenangkan tim dengan berdoa, namun salah satu anggota tim, Joko, tiba-tiba diserang oleh salah satu penumpang yang berubah menjadi zombie, memaksa tim untuk mundur cepat. Dalam kekacauan tersebut, salah satu penumpang yang tersisa berusaha mendekat dengan gerakan yang tampak seperti mencari bantuan namun membawa aura yang menyeramkan. Tim penyelidik segera menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya tentang kecelakaan pesawat biasa, tetapi mungkin ada kekuatan gaib yang terlibat di balik kejadian ini. Dengan rasa takut yang mulai merayap, mereka memutuskan untuk kembali ke desa terdekat guna mencari bantuan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di tenda darurat, Dr. Siti dan Pak Budi membuka kotak hitam pesawat yang ditemukan, berharap dapat menemukan petunjuk tentang penyebab hilangnya pesawat tersebut. Saat mereka memutar rekaman, suara zikir yang lembut bercampur dengan jeritan putus asa terdengar jelas, menciptakan atmosfer yang mencekam di sekitar mereka. Data dari kotak hitam menunjukkan bahwa pesawat mengalami turbulensi ekstrim sebelum menghilang dari radar, namun yang paling aneh adalah adanya permintaan pertolongan dari penumpang terakhir yang terdengar sangat emosional. Pak Budi mengamati rekaman tersebut dengan seksama dan menemukan adanya pola suara yang berulang, yang ternyata adalah doa-doa dalam bahasa Arab yang sulit dimengerti oleh sebagian anggota tim. Dr. Siti mengidentifikasi suara tersebut sebagai ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang, namun dalam konteks yang berbeda dari biasanya, seolah-olah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Sementara itu, Pak Ahmad mengingatkan tim tentang pepatah bahwa setiap ujian datang dari Allah dengan hikmah, yang membuat mereka semakin yakin bahwa kejadian ini memiliki makna yang lebih dalam. Tim memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut rekaman tersebut, mencari tahu apakah ada hubungan antara doa terakhir penumpang dan peristiwa aneh yang terjadi sekarang.
Mereka menemukan bahwa beberapa ayat yang diucapkan dalam rekaman memiliki arti yang sangat kuat dan relevan dengan situasi mereka saat ini, menimbulkan pertanyaan tentang apakah ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan tertentu. Pak Budi menyarankan untuk menghubungi ulama setempat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang makna dan konteks ayat-ayat yang terdengar dalam rekaman tersebut. Dengan keputusan tersebut, tim menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi misteri teknis, tetapi juga aspek spiritual yang membutuhkan bimbingan dari pihak yang lebih berpengetahuan. Keesokan harinya, tim penyelidik mulai memindahkan tubuh-tubuh penumpang ke tenda yang lebih aman, namun tiba-tiba tubuh-tubuh itu mulai bangkit dengan gerakan yang lambat dan menyeramkan. Mata mereka kosong dan tanpa jiwa, namun mulutnya terus berbisik ayat-ayat Al-Quran yang terdengar samar, menimbulkan kebingungan dan ketakutan di antara para anggota tim. Salah satu penumpang zombie, yang dulunya adalah seorang ibu rumah tangga, mendekati salah satu anggota tim dengan gerakan yang tampak seperti ingin menyampaikan sesuatu namun tak mampu melakukannya. Pak Ahmad mencoba berbicara dengan salah satu penumpang, namun hanya mendapatkan bisikan halus yang tidak bisa dipahami, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dr. Siti mulai memeriksa kondisi tubuh para penumpang yang bangkit, namun hasilnya menunjukkan tidak adanya tanda-tanda pembusukan atau kerusakan fisik yang signifikan. Ketika tim mencoba memindahkan salah satu penumpang zombie, tubuh tersebut tiba-tiba bergerak cepat dan menyerang salah satu anggota tim, Joko, yang akhirnya harus dibawa mundur dengan cepat. Situasi menjadi semakin kacau ketika lebih banyak penumpang zombie mulai bergerak, mengepung tim penyelidik dan menciptakan kepanikan yang tak terduga di antara mereka. Pak Budi memimpin tim untuk mundur ke desa terdekat, menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk menghadapi situasi yang tidak mereka mengerti ini. Di tengah kepanikan, salah satu penumpang zombie tiba-tiba berhenti dan menunduk, seolah-olah meresapi sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, tim penyelidik bergegas kembali ke desa sambil membawa beberapa penumpang zombie yang masih bergerak, berharap dapat menemukan solusi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setibanya di desa, Pak Ahmad segera mengumpulkan semua warga untuk memberitakan penemuan dan situasi yang dihadapi oleh tim penyelidik. Warga desa mendengarkan dengan cemas ketika Pak Budi menjelaskan tentang penumpang pesawat yang berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Seorang warga tua, Bu Siti, mengingatkan bahwa desa ini pernah ada legenda tentang makhluk jin yang mencoba mengambil alih tubuh manusia, yang membuat suasana semakin tegang. Pak Ahmad mengajak seorang kiai lokal, Ustadz Rahman, untuk memberikan pencerahan dan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh desa mereka. Ustadz Rahman datang dengan membawa kitab suci dan beberapa teman, lalu mulai membimbing doa bersama untuk meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus. Di tengah ibadah, terdengar suara bisikan yang semakin keras dari arah hutan, menandakan bahwa para penumpang zombie semakin aktif dan mengancam keselamatan desa. Pak Ahmad meminta semua warga untuk tetap tenang dan mengikuti arahan Ustadz Rahman, yang menyarankan untuk melakukan pembersihan spiritual di seluruh desa. Sementara itu, tim penyelidik yang telah kembali ke desa mulai mencari cara untuk mengamankan area sekitar dan mencegah penyebaran pengaruh jahat dari para penumpang zombie. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa mungkin para penumpang zombie adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran umat manusia dalam menghadapi cobaan. Dengan tekad yang kuat, warga desa bersama tim penyelidik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang, sambil terus berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan dan petunjuk. Tim penyelidik mulai menyelidiki daftar penumpang pesawat yang hilang, berusaha mengidentifikasi siapa saja yang berada di dalamnya dan mencari petunjuk tentang latar belakang mereka. Mereka menemukan bahwa mayoritas penumpang adalah jamaah umroh yang terpaksa pulang lebih awal karena masalah teknis di Saudi, yang menambah lapisan misteri tentang tujuan asli penerbangan tersebut. Di antara daftar penumpang, terdapat seorang ulama besar yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam dunia dakwah, yang membuat tim semakin penasaran dengan peranannya dalam peristiwa ini. Pak Budi menghubungi keluarga dari ulama tersebut dan mendengar bahwa ulama itu dikenal sering memberikan nasihat tentang pentingnya keimanan dan menjaga hubungan dengan Allah. Dalam pencarian mereka, tim menemukan bahwa ulama tersebut pernah memperingatkan tentang adanya ujian besar yang akan menimpa umat manusia jika mereka tidak memperbaiki keimanan mereka. Dr. Siti menemukan bahwa ulama tersebut juga memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan pernah menulis buku tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Pak Ahmad mengingatkan bahwa mungkin ulama ini memiliki kaitan dengan kejadian aneh yang terjadi sekarang, dan mereka perlu mencari tahu lebih dalam tentang pesan-pesannya. Tim memutuskan untuk mencari manuskrip atau catatan yang ditinggalkan oleh ulama tersebut,
berharap menemukan petunjuk tentang bagaimana menghadapi para penumpang zombie. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang tetua desa yang pernah belajar langsung dari ulama tersebut dan mendapatkan wawasan lebih tentang ajaran dan peringatan yang pernah disampaikan. Dengan informasi baru ini, tim penyelidik semakin yakin bahwa mereka harus menemukan dan memahami pesan ulama tersebut untuk mengungkap misteri di balik hilangnya pesawat dan kebangkitan para penumpang. Dalam upaya mencari petunjuk lebih lanjut, tim penyelidik kembali ke lokasi puing-puing pesawat dan menemukan sebuah kabin yang masih utuh, yang ternyata menyimpan rahasia besar. Di dalam kabin tersebut, mereka menemukan sebuah kotak yang tersembunyi di bawah salah satu kursi, yang ternyata berisi surat wasiat yang ditulis tangan oleh ulama besar tersebut. Pak Budi membuka surat itu dengan hati-hati, membaca setiap kata yang penuh peringatan tentang ujian besar yang akan menimpa umat manusia jika mereka terus melupakan keimanan dan akhlak. Surat tersebut menjelaskan bahwa pesawat ini membawa kutukan akibat dosa-dosa yang belum terampuni dari para penumpangnya, dan bahwa Allah mengirimkan ujian ini untuk mengingatkan manusia. Ustadz Rahman yang membaca surat tersebut bersama tim, menjelaskan bahwa kutukan ini mungkin yang menyebabkan para penumpang berubah menjadi zombie dan menimbulkan kekacauan. Dr. Siti menemukan bahwa surat wasiat itu juga menyebutkan adanya artefak khusus yang dapat menghentikan kutukan tersebut, namun lokasinya tidak diketahui dengan pasti. Pak Ahmad mengingatkan bahwa mungkin artefak tersebut tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan atau bahkan di dalam pesawat itu sendiri, menambah tantangan dalam pencarian mereka. Tim memutuskan untuk membagi tugas, dengan sebagian anggota mencari artefak tersebut sementara yang lain tetap mengamankan desa dan melindungi warga dari ancaman para penumpang zombie. Di tengah pencarian, mereka menemukan simbol-simbol tertentu yang dicatat dalam surat wasiat tersebut, yang diyakini sebagai petunjuk menuju lokasi artefak yang tersembunyi. Dengan semangat yang diperbarui, tim penyelidik melanjutkan pencarian mereka, berharap dapat menemukan cara untuk mengakhiri kutukan dan menyelamatkan desa dari ancaman yang semakin mendekat. Saat malam semakin larut, tim penyelidik mulai mengamati perilaku para penumpang zombie yang hanya aktif pada malam hari, menciptakan suasana yang semakin mencekam di desa mereka. Mereka menyadari bahwa para penumpang zombie berkumpul di suatu titik tertentu di hutan setiap malam, membentuk lingkaran seperti jamaah dalam ibadah namun dengan suara yang tidak biasa dan menakutkan. Pak Budi mencatat pola pergerakan para penumpang tersebut dan mencoba mencari hubungan antara lingkaran mereka dengan simbol-simbol yang ditemukan dalam surat wasiat ulama. Sementara itu, Ustadz Rahman bersama beberapa kiai lainnya mulai melakukan penelitian mendalam tentang ritual-ritual tertentu yang mungkin terkait dengan kondisi para penumpang zombie. Dr. Siti menemukan bahwa suara yang dihasilkan oleh para penumpang saat berkumpul menyerupai kombinasi doa dan makian, menunjukkan adanya konflik spiritual yang mendalam di antara mereka. Pak Ahmad mengingatkan bahwa mungkin para penumpang zombie ini adalah jiwa-jiwa yang belum tenang, terjebak di dunia ini karena dosa-dosa yang belum diampuni dan membutuhkan petunjuk untuk kembali ke alam. Tim penyelidik mulai mengumpulkan informasi dari surat wasiat ulama dan simbol-simbol yang ditemukan, berharap dapat menemukan cara untuk menghentikan perilaku aneh para penumpang tersebut. Ustadz Rahman menyarankan agar mereka melakukan doa bersama dan memohon petunjuk kepada Allah untuk membantu mereka menghadapi ujian ini dengan bijaksana dan penuh keimanan. Pada suatu malam, saat para penumpang zombie berkumpul, tim penyelidik memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan spiritual di sekitar titik pertemuan mereka, berharap dapat mengusir pengaruh jahat yang menguasai mereka. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuatan doa, mereka memulai ritual tersebut, meskipun menghadapi resistensi dari kekuatan gaib yang mencoba menggagalkan usaha mereka. Di tengah upaya mereka untuk memahami situasi, tim penyelidik menemukan perangkat elektronik yang masih berfungsi di dalam sisa-sisa pesawat, termasuk beberapa kamera dan alat komunikasi pilot. Pak Budi mulai memeriksa rekaman video yang diambil sebelum pesawat hilang, berharap dapat menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi selama penerbangan terakhir. Rekaman tersebut menunjukkan suasana kabin yang penuh dengan doa dan tangisan, mencerminkan ketegangan dan kepanikan penumpang menjelang kecelakaan yang tidak terduga. Namun, tiba-tiba sinyal misterius masuk ke alat komunikasi pilot, yang menyebabkan gangguan total dan membuat pesawat kehilangan kendali, mengarah ke penyebab hilangnya pesawat yang masih belum jelas. Dr. Siti menemukan bahwa sinyal tersebut memiliki pola yang tidak biasa, yang mungkin berhubungan dengan fenomena gaib yang sedang terjadi di sekitar lokasi pesawat. Pak Ahmad menyarankan bahwa mungkin ada intervensi makhluk halus atau kekuatan gaib lain yang mempengaruhi peralatan elektronik pesawat, menyebabkan kegagalan sistem secara tiba-tiba. Tim mulai menganalisis lebih dalam data yang disimpan di perangkat elektronik tersebut,
mencari tahu apakah ada hubungan antara doa-doa penumpang dan sinyal misterius yang masuk ke alat komunikasi. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa mungkin doa-doa tersebut adalah bentuk permohonan pertolongan kepada Allah, yang kemudian ditanggapi dengan ujian yang keras untuk menguji keimanan dan keteguhan umat manusia. Pak Budi menemukan bahwa sinyal tersebut mungkin adalah bentuk pesan dari Allah atau makhluk halus yang mencoba memberitahu sesuatu yang penting, namun masih belum bisa dipahami sepenuhnya. Dengan semakin banyaknya pertanyaan tanpa jawaban, tim penyelidik menyadari bahwa mereka harus menggabungkan pengetahuan teknologi dan spiritual untuk mengungkap misteri di balik hilangnya pesawat dan kebangkitan para penumpang zombie. Berita tentang penemuan pesawat yang hilang dan para penumpang zombie segera sampai ke kantor pemerintah pusat, yang memutuskan untuk mengisolasi desa tersebut guna mencegah penyebaran kekacauan lebih lanjut. Kepala polisi setempat tiba di desa dengan membawa tim keamanan yang lengkap, memerintahkan agar semua aktivitas di desa dihentikan dan akses pihak luar dilarang keras. Pak Ahmad merasa khawatir dengan kebijakan ini, karena banyak warga desa yang sudah merasa tertekan dan takut akan ancaman dari para penumpang zombie. Warga desa mulai melakukan protes kecil-kecilan, menuntut agar pemerintah memberikan penjelasan yang lebih jelas dan bantuan yang nyata untuk menghadapi situasi yang mengancam mereka. Di tengah ketegangan, Pak Budi dan Dr. Siti dipanggil untuk memberikan laporan lengkap kepada pejabat pemerintah mengenai penemuan dan perkembangan terbaru yang terjadi di desa mereka. Pejabat pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan isolasi ini diperlukan untuk menyelidiki fenomena ini secara menyeluruh dan mencegah kepanikan massal di seluruh negeri. Namun, banyak warga desa merasa kebijakan ini justru membuat mereka semakin terisolasi dan tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk melindungi diri dari ancaman para penumpang zombie. Ustadz Rahman mengajak warga untuk tetap tenang dan terus berdoa, meskipun merasa frustrasi dengan kurangnya respons dari pemerintah yang seharusnya membantu mereka dalam menghadapi ujian ini. Pak Ahmad memutuskan untuk berbicara langsung dengan pejabat pemerintah, berharap dapat meyakinkan mereka untuk memberikan dukungan lebih besar dan solusi yang lebih efektif bagi desa mereka. Dengan situasi yang semakin tegang dan tekanan dari warga yang semakin meningkat, tim penyelidik dan pemimpin desa harus mencari cara untuk bekerja sama dengan pemerintah sambil tetap menjaga keimanan dan keyakinan mereka dalam menghadapi ujian ini. Menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih dalam menghadapi para penumpang zombie, Ustadz Rahman bersama kiai lokal lainnya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan kembali roh para penumpang agar mereka bisa kembali kepada Allah. Ritual tersebut melibatkan doa bersama, pembacaan Al-Quran, dan penggunaan dupa serta air zam-zam sebagai simbol penyucian dan perlindungan dari gangguan makhluk halus. Warga desa berkumpul di masjid tua yang terletak di tengah hutan, membawa alat-alat ritual dan menyiapkan diri untuk menghadapi kekuatan gaib yang mungkin akan muncul selama proses tersebut. Saat ritual dimulai, angin kencang dan hujan deras tiba-tiba turun, menciptakan suasana yang semakin mencekam dan menandakan adanya resistensi dari kekuatan jahat yang mencoba menggagalkan upaya mereka. Ustadz Rahman memimpin doa dengan penuh khusyuk, mengajak semua warga untuk bersatu dalam iman dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Namun, tiba-tiba badai yang muncul dari dalam hutan semakin kuat, dan sosok bayangan besar terlihat bergerak di antara pepohonan, menambah ketegangan dan rasa takut di antara para peserta ritual. Para penumpang zombie mulai mendekat dengan gerakan yang lebih agresif, seolah-olah merespons kekuatan gaib yang sedang berusaha mengusir mereka dari desa. Dalam keadaan darurat, Ustadz Rahman meminta semua warga untuk tetap tenang dan terus melanjutkan doa, meskipun badai dan kekuatan jahat semakin mengganggu konsentrasi mereka. Di tengah kegelisahan, salah satu anggota tim penyelidik menemukan simbol-simbol tertentu yang mencerminkan ajaran Islam, dan mereka mulai mengintegrasikan simbol-simbol tersebut ke dalam ritual untuk memperkuat kekuatan doa. Dengan tekad yang tak tergoyahkan dan keyakinan pada kekuatan doa, mereka terus melanjutkan ritual tersebut, berharap agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengatasi badai dan mengusir para penumpang zombie yang mengancam. Setelah malam yang penuh kekacauan, tim penyelidik mulai menyelidiki lebih dalam tentang kemungkinan lokasi jatuhnya pesawat, mengingat data sebelumnya menunjukkan bahwa pesawat mungkin jatuh di lautan, bukan di darat. Pak Budi mengkaji ulang data radar dan menemukan adanya anomali gravitasi yang tidak biasa di bawah permukaan laut, yang mungkin menyebabkan sinyal radar pesawat muncul di lokasi yang salah. Tim memutuskan untuk mengirimkan misi penyelaman ke lokasi anomali tersebut, berharap dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat dan para penumpangnya. Dengan bantuan tim penyelam profesional, mereka mulai menyelam ke dalam laut yang dalam dan gelap, mencari sisa-sisa pesawat yang mungkin terjebak di dasar laut. Di tengah pencarian,
salah satu penyelam menemukan artefak yang tampaknya berasal dari pesawat, namun terbuat dari bahan yang tidak dikenali dan tampak seperti memiliki kekuatan magis. Dr. Siti mendekati artefak tersebut dengan hati-hati, menyadari bahwa benda ini mungkin merupakan kunci untuk memahami kutukan yang menimpa pesawat dan para penumpangnya. Namun, saat mereka mencoba membawa artefak tersebut ke permukaan, gelombang besar tiba-tiba muncul dari kedalaman laut, menggambarkan adanya kekuatan alam yang marah dan mencoba menggagalkan pencarian mereka. Pak Ahmad mengingatkan bahwa mungkin Allah menguji mereka dengan tantangan ini, untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman mereka dalam menghadapi ujian yang sulit. Tim penyelidik terus berjuang melawan arus kuat dan badai laut, sambil berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk menyelesaikan misi mereka dan mengungkap misteri di balik hilangnya pesawat. Setelah perjuangan yang panjang, mereka akhirnya berhasil membawa artefak tersebut ke permukaan, menyadari bahwa benda ini adalah kunci untuk mengakhiri kutukan dan menyelamatkan desa dari ancaman para penumpang zombie. Di desa, seorang pemuda bernama Andi mengaku pernah melihat penumpang yang hilang kembali dalam mimpinya, yang memberinya peringatan tentang bahaya yang akan datang jika mereka tidak segera mengambil tindakan. Andi menjelaskan bahwa dalam mimpinya, ulama besar yang hilang di pesawat memberinya petunjuk untuk mencari benda peninggalan yang dapat membantu mengakhiri kutukan tersebut. Pak Ahmad dan tim penyelidik merasa penasaran dengan klaim Andi dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang mimpi yang dialami oleh pemuda tersebut. Dalam pencarian mereka menemukan bahwa Andi adalah cucu dari salah satu penumpang pesawat yang membawa benda peninggalan milik ulama besar tersebut sebagai warisan keluarga. Andi menunjukkan kepada mereka sebuah medali perak yang pernah diberikan oleh ulama besar kepada cucunya sebagai tanda kasih sayang dan kepercayaan, dan mengungkapkan bahwa medali tersebut mungkin memiliki kekuatan khusus. Dr. Siti memeriksa medali tersebut dan menemukan bahwa ada simbol-simbol tertentu yang sesuai dengan yang ditemukan dalam surat wasiat ulama, yang mungkin mengindikasikan adanya kekuatan magis yang terkait. Pak Budi menyarankan agar medali tersebut digunakan dalam ritual pemurnian dan doa, sebagai cara untuk mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya dan membantu mengusir kutukan. Ustadz Rahman sepakat dengan ide tersebut dan mengajak Andi untuk bergabung dalam ritual, sambil memberikan doa dan harapan agar medali tersebut dapat membawa keselamatan bagi desa. Di tengah persiapan ritual, para penumpang zombie semakin mendekat dan mengancam, memaksa tim untuk segera melaksanakan ritual sebelum mereka kehilangan harapan. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuatan doa serta benda peninggalan ulama besar, mereka memulai ritual tersebut, berharap agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengakhiri kutukan dan menyelamatkan desa dari ancaman yang semakin mendekat. Saat ritual dimulai, Andi memegang medali perak dengan erat, sementara Ustadz Rahman memimpin doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditentukan dalam surat wasiat ulama. Energi spiritual yang kuat mulai terpancar dari medali tersebut, menciptakan cahaya yang menyinari seluruh area ritual dan memberikan harapan baru kepada para peserta. Para penumpang zombie mulai merasakan perubahan, dengan beberapa dari mereka berhenti bergerak sementara yang lain tampak bingung dan mulai mundur dari desa. Namun, tidak semua penumpang zombie merespons dengan cara yang sama, beberapa tetap agresif dan mencoba menyerang, menunjukkan adanya perlawanan dari kekuatan jahat yang menguasai mereka. Pak Budi dan Dr. Siti berusaha memanfaatkan momen tersebut untuk memperkuat doa mereka, memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan untuk mengusir para penumpang zombie yang masih bertahan. Andi, yang masih memegang medali, merasakan getaran kuat dari benda tersebut, seolah-olah sedang mengalirkan energi positif yang dapat mengatasi kekuatan jahat yang ada. Di tengah kekacauan, Ustadz Rahman menambahkan doa khusus yang diminta oleh ulama besar dalam surat wasiat, berharap agar doa tersebut dapat mengakhiri kutukan yang menimpa pesawat dan para penumpangnya. Perlahan namun pasti, para penumpang zombie mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh kedamaian dan ketenangan yang kembali menyelimuti desa. Akhirnya, hanya tinggal beberapa penumpang zombie yang tersisa, yang akhirnya terbebas dari pengaruh jahat dan kembali kepada Allah dengan tenang. Dengan selesainya ritual tersebut, desa kembali damai dan para penumpang zombie telah tiada, meninggalkan mereka dengan pelajaran berharga tentang keimanan dan kekuatan doa dalam menghadapi ujian yang sulit. Setelah kejadian tersebut, Ustadz Rahman mengadakan pengajian bersama warga desa untuk membahas hikmah yang dapat diambil dari peristiwa misterius yang baru saja mereka alami. Beliau menjelaskan bahwa ujian yang datang dari Allah ini adalah bentuk peringatan agar umat manusia tidak terlalu bergantung pada duniawi dan selalu menjaga keimanan serta hubungan dengan Allah.
Pak Ahmad setuju dengan pandangan tersebut dan menambahkan bahwa peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya kesatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan yang sulit. Dr. Siti menyampaikan bahwa penemuan dan penyelidikan mereka telah membuka mata mereka tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Pak Budi menambahkan bahwa teknologi yang mereka gunakan untuk menyelidiki misteri ini juga perlu dipadukan dengan pengetahuan spiritual untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan holistik. Warga desa merasa tercerahkan dan berterima kasih atas pelajaran berharga yang mereka dapatkan, menyadari bahwa keimanan dan doa memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan dan keharmonisan komunitas mereka. Ustadz Rahman mengajak semua warga untuk terus memperkuat keimanan mereka dan tidak melupakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka dapat menghadapi ujian-ujian yang mungkin datang di masa depan dengan lebih baik. Pak Ahmad mengusulkan agar desa tersebut mendirikan sebuah pusat studi dan pengembangan spiritual, tempat di mana warga dapat belajar dan memperdalam pengetahuan agama serta mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan modern. Dr. Siti menyetujui ide tersebut dan menawarkan diri untuk membantu mengembangkan kurikulum yang menggabungkan aspek spiritual dan ilmiah, memastikan bahwa generasi mendatang dapat mengambil manfaat dari pengalaman mereka. Dengan semangat yang baru dan keyakinan yang diperbarui, warga desa memutuskan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih berfokus pada keimanan dan kerjasama, menjaga agar kejadian misterius ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka semua. Tim penyelidik kembali menelusuri sisa-sisa pesawat yang terdampar di hutan, berharap menemukan lebih banyak artefak yang dapat membantu mereka memahami kutukan yang menimpa pesawat dan para penumpangnya. Di ruang kargo yang tersembunyi, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang tampaknya berasal dari abad ke-15, penuh dengan simbol-simbol kuno yang mencerminkan pengetahuan magis dan ramalan masa depan. Dr. Siti dengan hati-hati membuka peti tersebut dan menemukan manuskrip kuno yang berisi peringatan tentang penyalahgunaan kekuatan gaib dan akibat buruk yang akan ditimbulkan jika manusia melupakan agamanya. Pak Budi membaca beberapa halaman manuskrip tersebut dan menyadari bahwa ramalan tersebut sangat sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi, menambah keyakinan bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Ustadz Rahman mengajak beberapa kiai untuk membantu menerjemahkan dan memahami isi manuskrip tersebut, yang ternyata mengandung petunjuk tentang bagaimana mengatasi kekuatan jahat yang menguasai para penumpang zombie. Mereka menemukan bahwa manuskrip tersebut menyebutkan adanya benda suci yang memiliki kekuatan untuk menetralkan kutukan, namun lokasi sebenarnya masih tersembunyi dan hanya dapat ditemukan melalui serangkaian petunjuk yang rumit. Pak Ahmad menyarankan agar mereka menggunakan simbol-simbol dalam manuskrip sebagai peta untuk mencari artefak tersebut, mengingatkan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Tim penyelidik mulai mengikuti petunjuk dalam manuskrip, yang membawa mereka ke berbagai lokasi di hutan, termasuk gua-gua tersembunyi dan situs-situs kuno yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Di setiap lokasi, mereka menemukan lebih banyak petunjuk dan simbol yang semakin mengarah ke keberadaan artefak suci yang dapat membantu mereka mengakhiri kutukan dan menyelamatkan desa dari ancaman para penumpang zombie. Dengan semangat yang tak pernah padam dan keyakinan pada kekuatan Allah serta petunjuk dari manuskrip kuno, tim penyelidik melanjutkan pencarian mereka, berharap dapat menemukan artefak yang akan membawa kedamaian dan keselamatan bagi mereka semua. Setelah menemukan lebih banyak petunjuk dari manuskrip kuno, tim penyelidik mulai mengalami tekanan mental dan emosional yang intens, seolah-olah mereka sedang menghadapi penghakiman atas dosa-dosa mereka sendiri. Pak Budi mulai mengalami halusinasi tentang kesalahan masa lalunya, membuatnya merasa bersalah dan meragukan kemampuannya untuk memimpin tim dalam menghadapi tantangan ini. Dr. Siti juga mulai merasakan tekanan yang sama, dengan mimpi buruk tentang kegagalan dan rasa takut akan tidak mampu menyelamatkan desa dan tim dari kutukan yang menimpa mereka. Pak Ahmad, sebagai kepala desa, merasa tertekan oleh tanggung jawab yang besar dan mulai meragukan keputusan-keputusan yang diambilnya, merasa seolah-olah dia tidak layak memimpin warga dalam menghadapi ujian ini. Ustadz Rahman mulai merasa kehilangan kekuatan spiritualnya, dengan doa-doanya yang terasa hampa dan sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menguatkan diri dan orang lain. Andi, pemuda desa yang menyimpan rahasia, mulai merasakan beban berat atas peranannya dalam ritual dan pencarian artefak, merasa seolah-olah dia tidak mampu memenuhi harapan yang ditempatkan padanya. Tim penyelidik yang biasanya solid dan kompak mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan, dengan anggota yang merasa lelah dan putus asa menghadapi perjuangan melawan diri sendiri dan kekuatan jahat yang mengancam mereka. Di tengah perjuangan mereka, Pak Budi menemukan kembali surat wasiat ulama besar yang berisi pesan tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan memperkuat keimanan dalam menghadapi ujian yang sulit.
Dengan bantuan Ustadz Rahman dan pengingat akan hikmah di balik kejadian ini, tim penyelidik mulai menemukan kembali kekuatan dan keyakinan mereka, menyadari bahwa Allah selalu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dengan tekad yang diperbarui dan semangat yang kembali menyala, tim penyelidik melanjutkan perjuangan mereka untuk menemukan artefak suci, yakin bahwa mereka dapat mengatasi tantangan ini dengan keimanan dan kerja sama yang kuat. Setelah berbulan-bulan pencarian dan persiapan, tim penyelidik akhirnya menemukan lokasi artefak suci yang tersembunyi di dalam gua terdalam di hutan, di mana mereka percaya kutukan akan diakhiri. Namun, ketika mereka hendak mengambil artefak tersebut, para penumpang zombie yang masih tersisa muncul dan mengepung mereka, memaksa tim untuk bertahan di sebuah masjid tua yang terletak di tengah hutan. Dengan kekuatan doa dan zikir sebagai senjata terakhir, Ustadz Rahman memimpin doa bersama warga desa dan tim penyelidik, sambil mengajak mereka untuk tetap teguh dalam iman menghadapi serangan makhluk jahat tersebut. Para penumpang zombie mulai menyerang dengan lebih agresif, namun setiap doa yang diucapkan oleh Ustadz Rahman dan warga desa tampak memiliki efek yang melemahkan mereka secara perlahan. Pak Budi dan Dr. Siti bekerja sama untuk mengaktifkan artefak suci, yang ternyata memiliki kekuatan untuk memancarkan cahaya yang dapat mengusir kegelapan dan mengakhiri kutukan tersebut. Di tengah pertempuran yang sengit, Andi berhasil membawa artefak tersebut ke tempat yang tepat di dalam masjid, sementara Ustadz Rahman terus memimpin doa dengan penuh keyakinan. Cahaya dari artefak tersebut menyebar dengan cepat, membentuk perisai cahaya yang melindungi warga desa dan tim penyelidik dari serangan para penumpang zombie. Para penumpang zombie mulai menghilang satu persatu, diserap oleh cahaya suci yang memurnikan jiwa mereka dan membawa mereka kembali kepada Allah dengan damai. Dengan kekuatan doa, artefak suci, dan keimanan yang kuat, tim penyelidik dan warga desa berhasil mengatasi kekuatan jahat yang mengancam mereka, mengakhiri pertempuran dengan kemenangan yang gemilang. Setelah pertempuran usai, suasana di masjid tua berubah menjadi tenang dan damai, dengan warga desa yang merasa bersyukur atas keselamatan dan pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari pengalaman ini. Dengan selesainya pertempuran di hutan, ruh para penumpang zombie terbebas dari kutukan dan kembali kepada Allah, meninggalkan desa dengan kedamaian dan ketenangan yang baru. Hutan yang sebelumnya dipenuhi misteri dan kegelapan kini berubah menjadi terang, dengan cahaya matahari yang menyinari setiap sudutnya dan menciptakan suasana yang penuh harapan. Puing-puing pesawat yang semula terlihat mengerikan kini lenyap secara ajaib, seolah-olah kutukan yang menimpa pesawat tersebut telah dihapuskan oleh kekuatan doa dan iman yang kuat. Warga desa bersama tim penyelidik merayakan kemenangan mereka dengan syukur, mengadakan pengajian dan doa bersama sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas keselamatan yang diberikan. Ustadz Rahman menyampaikan pesan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari keimanan yang teguh, doa yang konsisten, dan kerjasama yang solid antara warga desa dan tim penyelidik. Pak Ahmad mengusulkan untuk membangun sebuah monumen di desa sebagai tanda penghormatan atas perjuangan mereka dan sebagai pengingat akan hikmah yang didapatkan dari peristiwa ini. Dr. Siti menyumbangkan pengetahuan ilmiahnya untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa tersebut, memastikan bahwa kisah ini akan dikenang dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Pak Budi dan tim penyelidik merasa lega dan bangga atas apa yang telah mereka capai, menyadari bahwa kerja keras dan keimanan mereka telah membawa hasil yang luar biasa. Andi, sebagai pemuda desa yang menyimpan rahasia, merasa bersyukur atas peranannya dalam ritual dan pencarian artefak, menyadari bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar dalam menghadapi ujian. Dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan yang lebih kuat, warga desa melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih fokus pada keimanan dan kerjasama, menjaga agar kejadian misterius ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka semua. Setelah segala sesuatunya kembali normal, warga desa merenungkan kembali seluruh peristiwa yang telah mereka alami, menyadari bahwa setiap ujian dan tantangan membawa hikmah yang berharga bagi mereka. Ustadz Rahman menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah pelajaran bagi umat manusia untuk selalu menjaga keimanan, tidak melupakan hakikat kehidupan, dan selalu memperkuat hubungan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pak Ahmad menambahkan bahwa kejadian ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kesatuan, dan saling membantu dalam menghadapi cobaan, tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dr. Siti menyadari bahwa integrasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas sangat penting dalam menghadapi masalah yang kompleks, dan berkomitmen untuk terus mengeksplorasi hubungan tersebut dalam penelitiannya. Pak Budi merasa bangga atas pencapaian tim penyelidik dan berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan misteri ini, menyadari bahwa kerja keras dan doa telah membawa mereka ke titik kemenangan. Andi,
yang pernah meragukan dirinya, kini menjadi simbol keberanian dan keyakinan bagi warga desa, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menghadapi ujian dan tantangan. Warga desa bersama-sama mendirikan monumen yang terletak di pusat desa, sebagai tanda penghormatan atas perjuangan mereka dan sebagai pengingat akan hikmah yang telah mereka pelajari dari peristiwa ini. Pemerintah, yang sebelumnya mengisolasi desa, akhirnya mengakui pentingnya dukungan dan kerjasama dengan komunitas lokal dalam menghadapi krisis, menjalin hubungan yang lebih baik dan saling mendukung. Ustadz Rahman mengajak seluruh warga untuk terus memperkuat keimanan dan menerapkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi ujian berikutnya. Dengan akhir yang bahagia dan penuh hikmah, kisah misteri dan perjuangan desa ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan keimanan, kerjasama, dan doa, setiap tantangan dapat diatasi dan setiap ujian membawa pelajaran berharga bagi umat manusia.